Tomat merupakan sayuran buah yang sangat digemari oleh masyarakat. Selain rasanya yang enak dan segar, tomat yang merah ini sangat banyak mengandung vitamin A, C, dan sedikit vitamin B. Tomat ini merupakan sayuran buah yang sangat strategis karena selain sebagai sayuran dan buah, tomat juga merupakan sumber bahan baku dari industri untuk bahan baku saus, sambal, dan jus. Tomat ini dibudidayakan di 32 provinsi di Indonesia dan salah satu sentra produksi tomat adalah Jawa Tengah. Dan kota Kabupaten Banjarnegara ini salah satunya. Farmers, saat ini saya di kebun tomat yang siap panen. Farmers bisa melihat tomat yang sudah mulai memerah dan besar-besar. Jadi kita akan mengetahui bagaimana tomat dibudidayakan di sini. Farmers, saat ini saya berada di lahan kebun tomat milik Bapak Teguh di Desa Karangkondang, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Beliau adalah salah satu petani tomat yang berhasil di daerah ini. Selain mengelola kebun tomat miliknya sendiri, Pak Teguh juga membantu petani-petani lain di daerahnya. Mari kita bertemu dengan Pak Teguh dan berbincang-bincang dengannya. Farmers, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Teguh Suprapto, salah satu petani cabai dan tomat yang berhasil di Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah ini. Kita akan berbincang-bincang dengan beliau seputar pertanian cabai dan tomat di sini, khususnya tomat di Kabupaten Banjarnegara ini. Pak Teguh, bisa menceritakan kepada kami kapan Bapak mulai bertani, khususnya sejak kapan menjadi petani tomat? Bertani mulai tahun 2000-an. Awalnya saya fokus di tanaman cabai. Terus pada tahun 2005-an saya terus mencoba tanam lebih tambah sampai tahun 2013 saya mencoba tanam tomat dan akhirnya saya bisa panen tomat dengan hasil yang bagus. Ternyata hanya tanaman tomat lah yang bisa menjadi kita punya uang, karena tanaman tomat itu hasilnya per pohon produktivitasnya itu bisa mencapai di antara 2,5 kilo sampai 4 kilo per batang. Jadi bisa 55 ton sampai 80 ton per hektar. Jadi disitulah saya tertarik nanam tomat dan akhirnya sampai sekarang saya tetap bertani tanam tomat. Bapak bisa menceritakan bagaimana step-step dari berbudidaya tomat ini, dari pengolahan lahan sampai panen supaya hasilnya menjadi baik? Terutama harus mencari tanah yang full sinar matahari. Terus
pH tanah harus diukur. Tanaman yang cocok untuk tomat itu diantara pH di atas 5. Kalau di atas 5 sudah berani nanam tomat. Tapi kalau masih di bawah 5 itu harus ada perlakuan khusus. pH di atas 5 pun tanah harus dikasih kapur dolomit dulu. Setelah buat dan kasar dikasih dolomit, setelah itu dikasih pupuk kandang, terus pupuk NPK, terus kita tutup tanah. Setelah tutup tanah kasih semprotan bio. Kalau bio itu banyak merek, tinggal kita mau pakai yang mana. Setelah itu baru kita tutup mulsa. Pasang mulsanya harus cari kualitas yang bagus, yang kira-kira harganya terjangkau, ulat, lentur, panjang, jadi bisa mengurangi biaya produksi kita. Selama ini sudah beberapa kali mencoba merek mulsa. Itu mulsa apa yang cocok bagi petani di sini dan harganya terjangkau? Dari dulu saya itu udah petani udah lama, itu saya selalu mencoba pakai merek yang lain. Tapi awal-awal itu saya coba memakai yang dari MCP, yaitu saya pakai Cahaya Lumba. Ternyata di situ lebih panjang, ulat, lentur, dan tahan sinar matahari. Terus bisa sampai 4 kali musim tanam, 1 kali pasang mulsa. Jadi dengan mulsa yang begitu, akhirnya tidak harus tiap tanam ganti mulsa. Ternyata saya pasang mulsa 1 kali, paling enggak itu bisa 4 kali tanam. Kendala-kendalanya apa saja yang dihadapi di lapangan? Kendala terutama itu di cuaca ekstrim, karena di sini mdpl-nya tinggi di kisaran 1065 mdpl. Jadi kabut itu sering kali turun. Kabut sering melanda hamparan tanaman tomat. Akhirnya kalau kena kabut biasanya tanaman tomat akan terserang penyakit. Harus kita antisipasi, kita semprot dengan fungisida. Dan kendala yang kedua biasanya itu tidak lain adalah di harga. Karena itu sudah jadi apa ya namanya ya, kalau hasil pertanian itu sudah, kalau hasilnya lagi banyak, overproduksi, harga akan jatuh. Dan kalau lagi kurang, pasokan kurang, harga akan melambung. Itulah salah satunya yang jadi pemikiran kita petani tomat di wilayah Banjarnegara Atas. Bagaimana cara mencari celah biar harga itu stabil. Adakah perhatian dari dinas terkait seperti dinas pertanian maupun dinas perdagangan di wilayah setempat? Kalau untuk tanaman cabai, saya sering sekali merasakan bantuan dari dinas, baik daerah maupun pusat, itu bantuan di tanaman cabainya. Kalau di tanaman tomatnya kebetulan belum ada, hanya di pasca panennya pembantuan alat-alat itu untuk pasca panen. Terus pemasarannya kemana saja? Pemasaran sementara untuk lokalan sampai Jogja, Semarang, dan tembus sampai Cibitung. Apa harapan-harapan Pak Teguh sebagai petani yang sudah berhasil terhadap anak-anak muda milenial sekarang ini? Harapan saya kepada teman-teman petani, marilah kita menjadi petani yang bisa membaca situasi, bisa membaca keadaan. Mana yang lagi banyak nanam harus kita hindari. Mana yang lagi kosong nanam, marilah kita tanam. Harus kita pandai-pandai membaca situasi semacam itu biar tidak terjadi
penumpukan panenan sehingga harga bisa terkontrol dan bisa tidak ada gejolak yang begitu besar. Karena harga tomat kadang bisa tembus 6.500 per kilo, kadang bisa jatuh sampai 500 per kilo. Itu dikarenakan pasokan yang tidak stabil. Cara mengatasinya, maksudnya dengan mengatur pola tanam dengan kelompok tani, Itu harus dibeda-bedakan antara kelompok yang satu, kelompok yang lain. Harusnya diatur, jangan sampai tanam yang bersamaan. Jadi nanti hasil panennya bisa berbeda, tidak bisa panen yang bersamaan. Misalkan kelompok satu panen tomat, kelompok duanya panen tomat, itu akan terjadi penumpukan. Harusnya kita bisa membaca situasi seperti itu. Anak muda sekarang hanya beberapa gelintir anak yang tertarik di dunia pertanian. Karena kelihatannya kalau yang namanya petani itu terlihatnya itu petani itu petani yang kurang menarik. Padahal yang namanya petani tidak harus nyangkul sendiri, tidak harus ngolah sendiri. Kita bisa kok, kita bisa menjalani dengan kita jadi petani, tapi tidak harus bertani sendiri. Jadi kita harus punya tenaga, harus punya manage yang bisa ditata juga. Saya dari hasil bertani ini, alhamdulillah, saya bisa bikin rumah sendiri walaupun kecil-kecilan, bisa menyekolahkan anak, dan bisa menyukupi kebutuhan, dan bisa beli kendaraan dengan cash, bukan pakai kredit. itu semua hasil pertanian. Itu semua hasil dari pertanian. Demikianlah Farmers, bincang-bincang kita bersama Bapak Teguh Suprapto sebagai salah satu petani tomat yang berhasil di Kabupaten Banjarnegara ini. Mudah-mudahan Bapak Teguh Suprapto bisa menjadi inspirasi bagi petani yang lain dan juga anak-anak muda milenial zaman sekarang agar jangan takut untuk bertani. Pak Teguh sudah membuktikan bahwa dari pertanian beliau bisa berhasil, bisa mendapatkan tidak hanya materi tetapi juga kepuasan batin, sehingga Pak Teguh ini bangga menjadi petani.